Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia. Membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204 mengungkapkan, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan, setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan 1 kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10. Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkapkan hadis tersebut diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat maupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipatkan balasan atas kebaikan hambanya. Dalam hadis yang lain, keutamaan membaca Al-Quran disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam 1 malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan 1 malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Riwayat berikutnya mengatakan, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tak hanya itu, Al-Quran juga akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Para ulama juga menyebutkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir dengan kalimat-kalimat umum yang tidak terpaku pada waktu dan tempat. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran sehingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat lain yang seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, selain keutamaan tersebut, masih banyak lagi keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, yaitu dapat melembutkan dan menerangkan hati, memfasihkan lisan, memudahkan urusan, dan terkabulnya berbagai permintaan. Tak hanya itu, bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal, bacaan Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i. Sebab dalam pandangan mereka, kebaikan membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada ahli kubur akan sampai. Terakhir, kiranya perlu diingatkan bahwa membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan tartil dan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan berwudu, di tempat yang suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati, disertai kekhusyukan, kerendahan hati, penghayatan, dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam, seakan-akan sedang bertutur sapa dengannya atau sedang dinasihatinya. Wallahu a'lam.